Yesus sering memanggil orang sibuk untuk melayani. Perhatikanlah orang-orang yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya dan bahkan melayaninya. Nelayan seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika sedang sibuk bekerja, Tuhan Yesus panggil menjadi muridnya. Seorang penagih pajak pada hari ini yang kita pelajari, yakni Matius ataupun Lewi, sedang duduk bekerja di kantor pajak dan Yesus memanggilnya. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-12 di dalam serial perenungan Kitab Markus dengan tema Yesus dan Penagih Pajak. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus 2 ayat 13 sampai 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus kembali lagi ke pantai Danau Galilea, banyak orang datang kepadanya, lalu dia mengajar mereka. Sesudah mengajar, Yesus berjalan lagi dari tempat itu dan melihat seorang petugas pemerintah sedang duduk di tempat kerjanya. Pekerjaan orang itu adalah penagih pajak dari masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Nama orang itu adalah Matius, anak Alfeus. Yesus mendekati dia dan berkata kepadanya, "Mari ikutlah aku." Waktu itu juga Matius langsung berdiri dan mengikut Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya makan malam di rumah Matius. Teman-teman sekerja Matius dan orang-orang lain yang juga dianggap berdosa ikut makan bersama mereka. Pada waktu itu banyak orang sering mengikuti Yesus. Beberapa ahli Taurat dari kelompok Farisi datang dan melihat bahwa Yesus serta murid-muridnya sedang makan bersama dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Lalu mereka berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa guru kalian makan bersama dengan para penagih pajak dan orang-orang berdosa lainnya?" Waktu Yesus mendengar perkataan mereka, Dia berkata kepada mereka begini, "Orang yang sehat tidak perlu ke dokter. Yang perlu ke dokter adalah orang sakit. Begitu juga dengan aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, saat Yesus berkhotbah dan menyembuhkan, dia memanggil orang-orang untuk mengikuti dia, seperti Simon dan Andreas, kemudian juga Yakobus dan Yohanes. Mereka ini adalah dua pasang saudara dari keluarga nelayan. Hari ini Yesus ingin kita memanggil orang untuk mengikuti dia, untuk menjadi muridnya juga, untuk menikmati keselamatan yang akan dia berikan. Siapa prospek yang cocok untuk pemuridan dan keselamatan? Kita mungkin pikir mereka yang cenderung religius, tapi teks kita dari Markus 2 ayat 13-17 untuk perenungan kita kali ini mengingatkan kita untuk tidak membatasi prospek kita. Kita perhatikan yang pertama, narasi. Yesus memanggil penagih pajak. Yesus sedang mengajar di tepi danau pantai Galilea. Dia melihat Lewi, putra Alfeus, duduk di kantor pajak. Lebih dikenal sebagai Matius dan akhirnya menjadi rasul dan penulis Injil Matius. Ayahnya adalah Alfeus,
Kemungkinan besar itu bukan ayah Yakobus dan Yohanes karena namanya juga adalah Alfeus. Dia adalah seorang penagih pajak atau pemungut cukai, sebuah profesi yang tidak disukai oleh orang-orang pada saat itu karena dipandang sebagai pengkhianat, sebagai orang Yahudi yang bekerja untuk pihak penjajah di pemerintahan Romawi. Dilihat sebagai pemeras karena penagih cukai sering memungut biaya selangit, digolongkan bersama dengan orang yang berdosa dan setara dengan pelacur. Jadi ini adalah pandangan orang-orang pada saat itu memandang orang yang bekerja sebagai penagih pajak. Namun Yesus memanggil Matius untuk menjadi muridnya. Ikutlah aku. Dan dia, yakni Matius, meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Padahal di mata masyarakat dia bukan seseorang yang dianggap berpotensi sebagai pengikut Kristus. Matius menjadikan rumahnya untuk Yesus sebagai tamu pesta. Lewi ataupun Matius memberi Yesus pesta besar di rumahnya. Ada banyak pemungut pajak dan pendosa lainnya juga hadir. Para ahli Taurat dan orang Farisi menjadi terkejut melihat fenomena ini. Melihat hal itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-muridnya. Kenapa kalian makan dan minum bersama para penagih pajak dan orang-orang berdosa yang lain? Lukas 5 ayat 30. Tanggapan Yesus, waktu Yesus mendengar perkataan mereka, dia berkata kepada mereka begini, orang-orang yang sehat tidak perlu lagi ke dokter. Yang perlu ke dokter adalah orang yang sakit. Begitu juga dengan aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Markus 2 ayat 17. Kata-kata Yesus mengungkapkan mengapa Lewi atau Matius adalah seorang prospek pemuridan. Saat kita merenungkan narasi ini, pelajaran apa yang bisa kita peroleh darinya? Yang kedua, beberapa pelajaran penting. Yesus mencari orang-orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa agar mereka bertobat. Tujuannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini adalah tujuan kedatangan Yesus ke dunia, jadi sangat jelas sekali. Ini memberikan harapan bagi mereka yang dibebani oleh kesalahan dan dosa-dosa mereka, sehingga mereka bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Mereka yang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi mereka yang sakit. Sehubungan dengan penyakit dosa, kita semua mengidap penyakit dosa yang sama, tetapi tabib agung siap untuk menyembuhkan mereka yang mau bertobat dari dosa. Jika kita dibebani dan menderita karena dosa, Yesus yang mau menanggungnya untuk kita. Teman adalah potensi besar. Lewi atau Matius memberikan metode penginjilan pribadi yang luar biasa. Dia mengundang teman dan rekan kerja ke rumahnya. Dia memberi mereka kesempatan untuk mendengarkan Yesus. Cornelius melakukan hal yang sama bahkan sebelum dia menjadi seorang Kristen. Dia mengundang keluarga dan teman-temannya datang. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24. Dia memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan Petrus pada saat itu. Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Mengundang keluarga dan teman untuk pelajaran Alkitab di rumah adalah hal yang luar biasa. Ini adalah suatu cara untuk membagikan Injil kepada orang-orang yang kita kenal. Kita harus terpisah, bukan terisolasi. Alkitab mengajarkan prinsip pemisahan. Teman yang jahat dapat merusak kebiasaan baik. Jadi kita harus berpisah dari teman yang jahat ini. Kita harus terpisah karena kita bukanlah pasangan yang sepadan. Jadi kita tidak menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam hal kepercayaan, kita harus bergaul dengan orang-orang yang seiman.
Tetapi bukan berarti kita menutup pintu sama sekali untuk orang yang belum seiman. Kita bisa mengisolasi diri, tetapi bukan berarti secara total. Artinya, kita jaga jarak. Kita tidak mau dirusakkan oleh kebiasaan mereka, tetapi kita harus memberikan mereka kesempatan untuk mendengarkan kita, untuk mendengarkan Injil yang kita punya. Pemisahan bukanlah isolasi total. Jika tidak, kita harus meninggalkan dunia ini. Yesus dan murid-muridnya rela makan dengan orang berdosa semata-mata adalah untuk memberitakan Injil kepada mereka, untuk menyembuhkan orang sakit karena dosa. Kita harus rela meluangkan waktu dengan mereka. Jadi sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada di dunia ini dan memang kita harus jaga diri, tetapi kita tidak boleh membiarkan mereka binasa selama-lamanya. Kita mesti harus mengabarkan Injil kepada mereka dengan memberikan waktu kepada mereka sehingga Injil itu tersampaikan kepada mereka, sehingga melalui kesaksian hidup kita juga mereka dapat melihat bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya berbeda dari mereka, dan mereka tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Yesus sering memanggil orang sibuk untuk melayani. Perhatikanlah orang-orang yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya dan bahkan melayaninya. Nelayan seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika sedang sibuk bekerja, Tuhan Yesus panggil menjadi muridnya. Seorang penagih pajak pada hari ini yang kita pelajari, yakni Matius ataupun Lewi, sedang duduk bekerja di kantor pajak dan Yesus memanggilnya untuk melayaninya. Kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan hanya menginginkan mereka yang masih muda atau mereka yang punya waktu luang untuk melayaninya. Misalnya hanya remaja putra yang kuliah untuk menjadi pengkhotbah atau menjadi penginjil. Misalnya hanya orang tua pensiunan yang tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Tuhan memanggil mereka. Ingatlah pepatah, jika Anda ingin sesuatu dilakukan, mintalah orang yang sibuk untuk melakukannya. Artinya kita mengikuti prinsip Tuhan Yesus. Ketika kita mengajak orang untuk melayani Tuhan, jangan mencari pengangguran, jangan mencari mereka yang tidak punya apa-apa. Carilah mereka yang sibuk, karena mereka yang sibuk ini artinya orang yang sungguh-sungguh mau bekerja. Ketika hati mereka tergerak untuk mengikuti Yesus, dia juga akan rajin bekerja untuk Tuhan. Kesimpulannya, interaksi Yesus dengan penagih pajak harus menjadi pengingat kita. Kita tidak pernah terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh Yesus. Kita tidak pernah terlalu sibuk untuk melayani Yesus. Kita harus bersedia menjangkau mereka yang terhilang. Prospek yang baik adalah keluarga kita, teman kita, dan rekan kerja kita. Bagaimana dengan diri kita hari ini? Apakah kita bersedia membiarkan Yesus menjadi tabib agung kita? Apakah kita bersedia untuk melayani Yesus? Tidak peduli seberapa sibuknya. Apakah kita bersedia untuk bergabung dengannya dalam mencari dan menyelamatkan yang terhilang? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita bersyukur sekali masih memiliki pekerjaan, dan Tuhan senang memanggil orang-orang yang punya pekerjaan untuk melayaninya. Tuhan datang untuk memanggil kita semua menjadi pekerja-pekerja yang memberikan pekerjaan yang berinvestasi kekal. Karena setiap kali kita memberitakan Injil, kita menabung ada begitu banyak harta surgawi. Karena satu orang saja yang bertobat mengikuti Yesus, seluruh malaikat yang ada di surga bertepuk tangan. Artinya itu terlalu berharga dan sangat berharga. Satu jiwa sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Kiranya setiap diri kita memiliki belas kasihan yang sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya untuk bekerja baginya tanpa lelah. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.